Kabar dari sedulur. Sebuah kabar, sebuah tegur sapa, sebuah penyadaran dari seorang budayawan, Pri GS. Sedulur-sedulur saya, dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Pri GS di Kabar dari Sedulur. Kabar dari Sedulur ini saya rekam dengan nyaris susah payah karena saya harus keluar dari zona karantina untuk menunaikan hajat bersiaran sebagai sebuah mandat profesi. Ada soal-soal yang dimanapun, entah ringan entah berat, itu ada buku-buku pelajaran yang terselip di sana yang akan menjadi pembelajaran baru kita. Termasuk rasa berat keluar rumah, karena memang kita sedang dianjurkan untuk diam di rumah, sementara ada fungsi-fungsi yang kita ini harus keluar rumah. Yang tidak boleh tidak harus keluar rumah, salah satunya adalah siaran ini. Walaupun mungkin nanti bisa saja kita merekayasa agar siaran ini dalam format tertentu bisa diusahakan dikerjakan dari jauh. Tetapi karena alatnya belum memungkinkan untuk itu, maka siaran ini harus tetap dikerjakan seperti keseharian kami mengerjakan, yakni dengan harus keluar rumah dan datang ke studio. Intinya begini, jika segala sesuatu itu harus melewati sebuah rasa berat, rasa berat itulah sebetulnya nilai terbaik yang harus kita rawat, kita apresiasi, kita telisik pesan-pesan di sebaliknya. Anda bisa bayangkan, saya hanya seminggu sekali keluar rumah dengan terpaksa, dan itu pun singkat sekali karena habis dari studio harus balik ke rumah, dan jarak saya rekaman ini dan dari rumah ke studio relatif jauh, membutuhkan hampir 1 jam perjalanan, setengah sampai 3/4 jam perjalanan. Jalanan sedang ada di wilayah yang sangat, ada dalam suasana yang sangat berbeda, sepi. Hati saya sendiri sedang ada di dalam mood yang sangat berbeda. Juga Pak Maulud, driver kami, mobil kami pun sepertinya mobil yang karena lama tidak dipakai, itu jalannya itu seperti ragu-ragu. Jadi ada sebuah blokade mood yang demikian berat untuk sama-sama harus dikelola. Tapi sedulur-sedulurku, di balik rasa berat itu, ternyata inilah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita kalau Anda sedang menjalani masa-masa berat itu. Anda hanya akan diingatkan oleh banyak hal, yang hal-hal itu tidak akan muncul ketika Anda tidak sedang melewati rasa seberat itu. Saya yang begini, yang disupiri saja merasa berat hati. Saya baru teringat bagaimana Pak Maulud, driver kami itu harus menjalani keberatan yang mungkin lebih berat dari saya ketika harus mengantar saya ke studio. Di jalan-jalan saya melihat seseorang, mungkin pemulung, tapi tubuhnya sangat makmur dan tidur di trotoar dengan masker, tapi maskernya agak melorot, dan itu setara dengan keadaan tanpa masker. Dia berbantal-bantal barang-barang pulungannya itu dengan sebuah kenyenyakan tidur yang saya iri bahwa sudah berapa lama agaknya saya tidak tidur dengan jenis tidur yang dalam serupa itu. Itu pemandangan yang kesannya hanya sampai dengan bobot semacam itu ketika saya sedang mengalami keberatan-keberatan emosi. Jadi dari rumah ke studio ini opsi-opsi tentang sesuatu yang nyaris saya nikmati dengan rasa baru itu bertebaran. Terus ada seorang ibu yang sedang mendulang balitanya, juga di sebuah trotoar. Saya tidak tahu apakah ia sudah
membersihkan tangannya dengan hand sanitizer? Apakah bahkan hand sanitizer saja beliau mengerti? Apakah makanan itu juga higienis? Tapi saya belum pernah melihat ada sebuah kelahapan makan yang seintensif itu. Dan itu menimbulkan impresi, menimbulkan kesan yang menjadi sangat khusus ketika kesan itu saya rasakan di hari-hari ini. Intinya adalah di dalam rasa berat itu menyimpan opsi-opsi yang opsi itu kita bisa pungut, dan ia sedang menceritakan soal-soal yang baru kepada kita. Maka tidak seyogyanya kita hanya bertumpu berkonsentrasi kepada yang berat-berat itu sambil mengabaikan rasa-rasa yang lain yang ternyata itu adalah buku-buku jenis baru yang akan memperdalam kualitas hidup kita. Itulah kabar dari sedulur edisi kali ini. Kita akan ketemu di kabar dari sedulur edisi berikutnya, insya Allah. Saya Pri GS. Demikian kabar dari sedulur bersama budayawan Pri GS. Semoga semakin menguatkan silaturahmi kita